Yes, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan praktik membaca dan menghafal dengan menggunakan metode ilhamku. Apa metode ilhamku itu? Biasanya orang-orang menghafal itu kadangkala menemukan beberapa kendala ya, seperti misalkan hafalannya cepat hilang, susah mengucapkan dan yang lain sebagainya. Namun sebelum itu akan sedikit menyinggung tentang apa itu keutamaan orang yang mempunyai hafalan Al-Qur'an ya. Coba kita mengulik kisah-kisah pada nabi-nabi terdahulu. Contohnya gini, nabi terbaik menurut semua di sini, nabi yang terbaik itu siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Muhammad. Kenapa nabi terbaik itu Nabi Muhammad? Karena apa? Contoh, bukan itu. Mukjizat beberapa nabi itu berbeda. Kalau Nabi Musa dengan tongkatnya ya, dan nabi yang lainnya. Akan tetapi Nabi Muhammad diturunkan itu mukjizatnya berupa Al-Qur'an. Jadi setiap perkara, perhatikan semuanya, setiap perkara yang mengandung Al-Qur'an itu menjadi yang terbaik. Kayak tadi contohnya, nabi yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang lainnya, apalagi misalkan malaikat yang terbaik itu malaikat siapa? Salah. Jibril. Kenapa? Ada yang tahu kenapa malaikat terbaik itu adalah malaikat Jibril? Karena, perhatikan sini semuanya, karena semuanya atau dari beberapa malaikat tersebut hanya malaikat Jibril lah yang diamanati oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, yaitu berupa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Jadi satu tadi, nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad karena mukjizatnya berupa Al-Qur'an. Yang kedua, malaikat yang terbaik itu malaikat Jibril karena diamanati oleh Allah untuk menurunkan Al-Qur'an. Dua ya, ada yang berhubungan dua di sini, Al-Qur'an. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu adalah yang terbaik. Ada lagi contohnya, bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan diturunkannya Ulangi, kenapa Ramadan dikatakan bulan yang terbaik? Al-Qur'an lagi ya. Ada 3 di sini, Al-Qur'an. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam diturunkannya Al-Qur'an. Jadi ada 4 di sini ya contoh besarnya, yaitu nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad karena mukjizatnya berupa Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, malaikat yang terbaik adalah karena diamanati Allah untuk menurunkan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan karena bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, malam yang terbaik adalah karena malam diturunkannya Al-Qur'an. Kita bisa menjadi yang terbaik di hadapan Allah apabila diri kita ditanamkan berupa Al-Qur'an. Apalagi lebih-lebih kita untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, maka dari itu pada pertemuan kali ini kita akan sedikit praktek, atau nanti ya praktek tidak hanya menggunakan hafalan-hafalan yang biasa yang kadang menjenuhkan ya. Contohnya menghafal dengan sendiri itu menjenuhkan ya. Karena di sini akan kita aplikasikan hafalan dengan memanfaatkan ruas jari. Ruas jari itu apa Kang? Ana garis-garisnya ya.
Nanti kita akan menggunakan ini, tangan kiri menggunakan ini, dan tangan kanannya kita digunakan sebagai untuk mengatur ketukan atau ketukan tajwidnya ya, contoh dengungnya atau apanya. Nah, sebelum kita mulai, kita berhitung dulu. Coba tangan kirinya dipegang. Coba nih jempolnya di sini di ruas jari, di garis-garis ya. Coba dihitung ada berapa? 3. Dihitung dari mulai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hitung, Ros. Tangannya kanan. 17, 18, 9. Udah 19. Jadi cara ngitungnya begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9. Jumlahnya ada 19. Ulangi lagi, coba dihafal ya. Dihafalkan posisinya. Ikutan kayak gini caranya. Caranya kayak gini. Nah, jari jempolnya di kelingking ya. Kita menghitung ruas jari terlebih dahulu. Coba dihitung lagi. Jangan kayak gitu. Tangan satunya diam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Sudah hafal belum tata letaknya? Coba di sini 1 ya. Di sini 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1, 5, 9. 10, 11, 12, 13. 13 ya, 14, 15, 16, 17. Sudah hafal belum? Coba tunjukkan ruas jari nomor 6. Ayo, jangan dihitung. Ruas jari nomor 6 yaitu di jari manis, posisi jari manis yang kedua ya. Jadi kita hafalinnya di sini ya. 1, 5, 9, 13, 17. Coba ruas jari nomor 11. Ayo, ruas jari nomor 11 mana? Ayo, benar. Ayo. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di sini ya. Coba ruas jari nomor 18. Di sini 7, 17, 18 ya di sini. Coba ruas jari nomor 3. Ruas jari nomor 3. Sini ya. Coba ruas jari nomor 12. Di ujung ya. Di ujung. Oke, baik, kalau sudah mulai hafal dengan posisi ruas jarinya, kita akan mencoba menghafalkan menggunakan metode tersebut dengan mengaplikasikannya pada surat An-Naba. Coba buka juz 30 ya. Buka juz 30. Buka juz 30. Buka juz 30. Sudah? Dibuka juz 30. Tangannya sudah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Perhatikan semuanya sudah? Sudah? Iya, betul. Perhatikan, setiap menghitung, setiap masuk ayat, kita tangannya jangan lupa dipegang di sini ya.
Kita coba menggunakan dengan ayat yang pertama, ayat nomor 1. Ayat 1. Coba tangannya satu, tangannya kelingking paling bawah karena menunjukkan ayat nomor 1. Sedangkan tangan kanannya digerakkan sesuai dengan ketukan tajwid ya. Contohkan ya. Amma yatasaalun. Coba digerakkan semua. Nah, kalau saya bilang mengucapkan L berarti mengulang satu ayat penuh ya. Satu ayat penuh. Coba L. Jangan ikutan. Kalau saya bilang L berarti kalian semua di sini mengulang satu ayat penuh ya. Berarti amma yatasaalun ya. Ulangi. Ayo. Siap, satu, tangan kiri di ruas paling bawah, tangan kanannya untuk mengetukan sebagai ketukan ya. Coba L. Yo, L. Ikutan, perhatikan. Ayo, lagi. L. Kalau mukanya ke sini, ngelihatnya ke sini. Lagi, L. Nah, itu ayat ke 1. Kita beranjak ke ayat berikutnya. Berarti ayat kedua berarti otomatis tangan kirinya naik ya. Perhatikan, butuh konsentrasi di sini ya. Berarti ayat kedua. Coba bacakan ayat yang kedua ya, kita bareng-bareng. Anin naba'il azim. L. Kenapa pada diam? Tangannya kenapa pada diam? Tangan kanannya main ya. Ayo jangan ngelamun. Ayo L. Naba'il azim. Nah, itu sudah 2 ayat. Kalau saya bilang H berarti mengulang dari ayat awal. Berarti dari amma otomatis ketika dari amma yatasaalun berarti tangannya turun lagi. Coba H. Lagi H. Bentar. Butuh konsentrasi ya. Coba kita berpasang-pasangan. Ini siapa? Berpasang-pasangan, saling berhadapan. Nah, iya saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Kita kayak tadi ya. Halo, jangan bercanda, harus fokus ya. Coba H. Pak Ros tangannya kenapa diam? Tangan kanannya Faros, tangan kanannya ikut ketukan. Tangan kiri megang ini, tangan kanan ketukan ya. Kita lanjut ke ayat ke-3. Berarti apa? Alladzihum fihi mukhtalifun. L. Tangannya jangan diam, jangan melongo, jangan ngelamun.
konsentrasi. L. Coba Qur'annya ditutup. Qur'annya ditutup semua. Qur'annya ditutup. Qur'annya ditutup. Qur'annya ditutup. Qur'annya ditutup. Lepas semua, lepas. Yo, ulangi lagi, ulangi lagi. Ayat ketiga. Ayat ketiga. L, ayo. H. Sudah hafal ya 3 ayat ya. Sekarang kita naik ke ayat ke-4. Berarti tangannya ikut naik. Tangannya ikut naik. Ikuti ya. Kalla saya lamun. Tangannya ikut. Kalla saya lamun. L. Faisal. Didengar. L. Saya lamun. Tangan kanannya dimainkan buat ketukan. Ketukan. L. Ikuti. Tangannya ikut kayak gini. Ikut, tangannya ikut. Diangkat kayak gini, diangkat. Nah, ikut. L. H. Faros, tangannya ikut, harus Stop. Belum masuk. Kita baru 4 ayat. Sekarang dibalik. Dari 4 ke 1. Dari 4 ke 1. Coba dilihat. Dari 4 ke 1. Jangan dilihat Qur'annya. Tangannya. Dari keempat apa berarti ayatnya? Terus? Harus konsentrasi ya, jangan bercanda. Oke, kita 4 ayat dulu. Makanya perhatikan sini. Setiap mengucapkan ayat, tangannya mengikuti ruas jari. Jadi misalkan contoh, madhab ke sini. Amma yatasaalun. Naik lagi. Sambil diingat ya. Anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Ulangi dari awal. H. Sekarang belum kan baru 4 ayat. Coba sekarang kita dibalik dari ayat 4.
4. Ayo mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi, jangan bercanda, konsentrasi. Jadi tangannya perhatikan sini, tangan kanan dan kirinya harus tetap ya. Jadi tangan kiri untuk menentukan ayat, tangan kanan untuk menentukan ketukan. Coba saya tes, bacakan ayat ketiga. Bacakan ayat keempat. Bacakan ayat ke-1. Saya perhatikan tadi baru 4 ayat. Sekarang kita masuk ayat ke-5. Apa bunyinya? Summakalla saya lamun. Ikutan, Faisal ikutan. Jangan bercanda, Ped. Jangan bercanda. Ayat kelima. L. Jangan bercanda. L. H. Ikutan. Udah hafal 6 ayat. Sekarang kalau tadi 5 ya. 5 ayat. Berarti masuk ke ayat ke-6. Apa bunyinya? Alam. Ulangi. Kita fokus ayat ke-6. Kita coba. Terus. Ayat ke-6 berarti ini. Ulangi. L. Faisal. Kamu ikutan. L. H. Empat. Diangkat. Kelima. 6. 6. Belum. Baru ayat ke-6. Coba bacakan ayat ke-4. Ayat ke-6. Ayat kedua. Sekarang sudah dapat 6 ayat. Sekarang bacakan ayat yang genapnya saja. Bisa enggak? Berarti genap itu apa berarti? 4, 2, 4, 6. Coba dibacakan yang ayat genapnya saja.
Paham ya semuanya ya? Ntar dulu.